Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif SPDI, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 3 Win Salatiga tahun 2022. Pada kesempatan kali ini akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja dengan tema Mari Belajar Al-Quran, subtema memahami makna surah Al-Ma'un. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jaya. Semangat. Baik, apakah kalian sudah siap belajar? Aku tidak. Aku semangat. Tetap bersyukur. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, kelihatannya kalian sangat semangat sekali untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini, dan untuk supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita awali dulu dengan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh salah seorang di antara kalian. Silakan Anda untuk memimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Kemudian untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Baik, silakan. Bapak cek dulu ya kehadirannya. Siapa yang pagi hari ini tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat dan siap untuk mengikuti pelajaran. Kemudian untuk kelancaran pembelajaran kita, maka silakan kalian siapkan segala keperluan untuk belajar hari ini. Alat tulis, kemudian handphone untuk nanti evaluasi yang menggunakan Google Form, kemudian pakaian yang belum rapi, silakan dirapikan terlebih dahulu. Ada yang pakaiannya belum rapi, dirapikan dulu. Ya, terima kasih. Anak-anakku sekalian, berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang membaca surat Al-Ma'un dengan tajwid dan juga makhrajnya. Ada yang masih ingat membaca surah Al-Ma'un? Silakan angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan bacakan surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan
belajar dengan tema mari belajar Al-Quran, dan subtemanya adalah memahami makna surah Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah proses pembelajaran diharapkan kalian yang pertama dapat memerinci makna surat Al-Ma'un dengan benar, yang kedua dapat mengaitkan makna surat Al-Ma'un dengan kehidupan sehari-hari dengan benar, dan yang ketiga kalian dapat menyimpulkan makna surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, yang Bapak harapkan setelah kalian belajar makna surat Al-Ma'un, nanti jadi tahu perbuatan-perbuatan yang mendustakan agama. Nah, ketika kalian tahu perbuatan yang mendustakan agama, maka akan menghindarinya sehingga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan melalui 5 langkah pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian dipersilakan untuk mengamati apa yang ada di dalam tayangan video yang mana isinya adalah berkaitan dengan makna surah Al-Ma'un. Kita mulai saja untuk langkah pertama. Silakan perhatikan yang ada dalam video berikut ini. Mendingan kamu pergi sekarang, pergi. Bikin pusing kepala aja kamu ini. Pergi sana. Aku lapar, aku haus, tapi aku nggak punya duit. Aku boleh minta minum nggak? Aku haus. Kamu mau minta minum, emang kamu punya duit? Nggak punya, Bu. Kalau nggak punya duit, kamu mau bayar pakai apa? Kalau pergi sana, pergi. Aku harus kemana? Bapak itu sudah meninggal. Masa aku mau ke kuburan? Bapak, Ibu, aku kangen. Nah, ini anak yatim ya. Ini anak yatim. Kalau enggak, aku langsung di kuburan Bapak, Ibu aja lah. Di rumah berukuran 3 kali 4 meter. Nah, ini yang kedua. Poin yang kedua tentang orang tinggal bersama miskin. 2 anak dan 2 Silakan cucunya. perhatikan. Rumah yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan terpal saja. Untuk bertahan hidup sehari-hari, Mandeng bekerja sebagai kuli cuci. Penghasilan yang tidak seberapa harus ia sisihkan untuk biaya berobat cucunya yang menderita sakit. Nah, ini gambaran kedua adalah apa? Orang miskin. Ini orang miskin yang minta-minta. Tapi perlakuan Bapak ini malah seperti ini. Ya, silakan ingat-ingat. Yang kedua itu seperti ini. Yang kedua. Nah, ini yang ketiga. Ini perlakuan yang ketiga. Orangnya apa? Orangnya apa? Orangnya dalam apa? Coba cara dia sholatnya itu seperti itu. Berarti dia sholatnya tidak khusyuk, ya, tidak bisa. Itu yang ketiga. Ingat-ingat yang ketiga seperti itu.
anak-anak sekalian, itulah 5 poin ya. Tipe-tipe orang yang mendustakan agama. Kita coba identifikasi masalahnya. Yang pertama, orang yang mendustakan agama itu yang apa? Yang hardik. Ya, yang kedua apa? Enggan memberi makan orang miskin. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima apa? Memberi bantuan dengan barang yang berguna. Ya. Nah, itulah 5 permasalahan tadi. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Teguh. Apa itu dusta? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Apa itu? Dusta itu bohong. Dusta itu perbuatan bohong. Kenapa sih disebut dusta? Siapa yang mau menjawab? Ya. Kenapa? Karena orang yang mengaku beragama tapi perbuatannya jauh dari agama. Perbuatannya jauh dari agama. Ya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Apa Silakan. yang dinamakan yatim? Apa yang dinamakan yatim? Siapa yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya. Itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Siapa lagi? Ya. Yatim itu anak kecil. Anak kecil. Jadi anak yatim itu yang belum berusia balik. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Apa? Apa yang dinamakan orang miskin? Apa yang dinamakan orang miskin? Siapa yang mau jawab? Pak. Apa? Miskin itu yang tidak memiliki uang. Iya, betul. Apa lagi? Saya, Pak. Ya. Orang miskin itu orang yang bekerja tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, bekerja, punya penghasilan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, apa? Apa yang dinamakan ria? Apa yang dinamakan ria? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Ria itu orang yang beribadah ingin dipuji orang lain. Beribadah tapi ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itulah makna-makna dari surah Al-Ma'un, yaitu tipe-tipe orang yang mendustakan agama. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk pada langkah yang ketiga. Setelah kalian mengidentifikasi masalahnya, maka kalian sekarang menyusun mind mapping. Mind mapping itu adalah suatu gambaran, pemetaan, sehingga menggambarkan tipe-tipe perbuatan orang yang mendustakan agama. Pokok masalah silakan simpan di depan atau di tengah-tengah. Kemudian nanti poin-poin yang lainnya silakan dibikin cabang, ayatnya apa, kemudian dikaitkan dengan peristiwa kehidupan sehari-harinya apa, kemudian nanti perilaku yang seharusnya dilakukannya juga apa. Silakan mulai dari sekarang kalian bekerja sama, berdiskusi untuk menyelesaikan mind mapping ini.
sekalian, apakah sudah selesai menyusun mapnya? Sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah yang keempat. Langkah keempat itu adalah kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Kemudian dua orang yang memegang mind mappingnya dan salah seorangnya untuk mempresentasikannya. Bisa dipahami? Silakan. Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok 3. Presentasi kelompok 3. Perbuatan mendustakan agama. Ayatnya, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. 1. Orang yang menghakik anak yatim. Ayatnya, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Contoh kasus, ibu memarahi seorang anak yatim karena kesalahan kecil sehingga anak itu menangis sedih. Perilaku seharusnya anak yatim itu disayang bukan dimarahi. Kedua, orang miskin. Ayatnya, fala yaquddu ala ta'amil miskin. Contoh kasus, Pak Doni mengusir pengemis miskin di depan rumahnya yang meminta makanan karena lapar. Perilaku seharusnya Pak Doni memberi sedikit harta atau makanannya kepada pengemis itu. Ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Ayatnya, fawailul lil musallin. Contoh kasus, Bima sibuk main HP sehingga melupakan kewajiban sholat. Perilaku seharusnya dia tidak melupakan kewajibannya terutama sholat. Keempat, yang berbuat riya. Ayatnya, alladzina hum yura'un. Contoh kasus, Bu Ani suka riya pada tetangganya setelah melakukan sholat pada tetangganya. Perilaku seharusnya jika ingin melakukan ibadah tidak harus dilihat oleh orang lain. Kelima, orang yang enggan memberi orang miskin. Ayatnya, contoh kasus orang yang tidak mau membantu tetangganya yang membutuhkan padahal dia orang kaya. Perilaku seharusnya dia tidak boleh pelit kepada sesama manusia, seharusnya dia membantu dengan barang yang sesungguhnya. Selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Silakan ke depan. Presentasi kelompok 4. Perbuatan mendustakan agama. Satu, orang yang menghakimi anak yatim. Contoh, ibu memarahi anak yatim karena kesalahan kecil sehingga anak yatim itu menangis sedih. Perilaku seharusnya anak yatim itu disayang bukan dimarahi. Ayatnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Selanjutnya. Orang miskin. Contoh kasus, Pak Agus sama istri pengemis miskin di rumahnya dan yang meminta makan karena lapar. Perilaku seharusnya Pak Agus memberi makan orang yatim. Silakan ke depan. Presentasi kelompok 2. Perbuatan mendustakan agama. Satu, orang yang menghakimi anak yatim. Ayatnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Contoh kasus, Pusara memarahi anak yatim karena kesalahan kecil sehingga anak itu menangis sedih. Perilaku seharusnya Pusara memaafkan Lani dan tidak memarahi Lani. Kedua, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Ayatnya, wala yaquddu ala ta'amil miskin. Contoh kasus, Pak Udin mengusir pengemis miskin di depan rumahnya yang meminta makanan karena lapar. Perilaku seharusnya Pak Udin memberi makan orang miskin. Tidak, orang yang bermain game hingga lupa dengan kewajiban sholatnya. Ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Seharusnya contoh kasus, Bemo sibuk main game sehingga melupakan kewajiban sholat. Perilaku seharusnya Bemo melakukan sholat dan tidak main game. 4, orang yang berbuat riya. Ayatnya, alladzina hum yura'un. Contoh kasus, Siti suka riya pada tetangganya setelah melakukan ibadah pada tetangganya. Perilaku seharusnya Siti melakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah. 5, orang yang enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Ayatnya, wayam naun. Contoh kasus, Wartono tidak mau membantu tetangganya yang membutuhkan padahal dia orang kaya. Perilaku seharusnya Wartono membantu tetangganya yang kurang mampu. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 1, silakan ke depan. Perbuatan mendustakan agama. Ayatnya, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Contoh pertama, orang yang menghardik anak yatim. Ayatnya, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Contoh kasus, ibu memarahi seorang anak yatim karena kesalahan kecil sehingga anak itu menangis sedih. Perilaku seharusnya anak yatim itu disayang, bukan dihati. Contoh kedua, orang yang enggan memberi makan orang miskin. Ayatnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Contoh kasus, pemilik mengusir pengemis miskin di depan rumahnya yang meminta makanan karena lapar. Perilaku seharusnya pengemis itu dikasihani, bukan diusir. Contoh ketiga, orang yang lalai dalam salat. Ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Contoh kasus, ibu sibuk main HP sehingga melupakan kewajiban salat. Perilaku seharusnya jangan lalai terhadap sholat. Contoh keempat, orang yang berbuat riya. Ayatnya, alladzina hum yura'un. Contoh kasus, Bulani suka riya pada tetangganya setelah melakukan ibadah pada dirinya. Perilaku seharusnya melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Contoh kelima, orang yang enggan berbagi. Ayatnya, wa yamna'una al-ma'un. Contoh kasus, Pak Haji tidak mau membantu tetangganya yang membutuhkan padahal dia orang kaya. Perilaku seharusnya berilah sedikit bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kepada orang yang membutuhkan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah kalian tadi mempresentasikan dan semuanya cukup bagus, cuma di dalam gambarnya masih ada yang perlu dibenahi, tapi semuanya sudah cukup bagus. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi yang telah kita diskusikan bersama. Jadi perbuatan yang mendustakan agama itu ada berapa? 5. Ada 5. Satu apa? Orang yang menghardik anak yatim. Yatim adalah anak yang dihormati oleh ayahnya. Yang kedua perbuatan apa? Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa yang dinamakan miskin itu? Miskin yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang ketiga apa? Orang yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dinamakan lalai? Orang yang suka lalai terhadap kewajiban sholat. Orang yang suka mengabaikan sholat hingga akhir waktu. Yang keempat apa? Orang yang berbuat riya. Apa yang dinamakan riya? Riya yaitu suka memamerkan ibadah yang dilakukannya dengan mengharap pujian dari orang lain. Yang kelima apa? Orang yang bukan menjadikan Tuhan dengan hal yang berguna. Ya, itulah isi dari makna surah Al-Maun. Selanjutnya, setelah kita pelajari makna surah Al-Maun, maka Bapak mau tahu kemampuan kalian dengan mengevaluasinya. Silakan persiapkan HP untuk mengisi Google Form yang telah Bapak bagikan di grup. Nilai Bapak di sini ada yang nilainya mencapai 100. Tepuk tangan untuk yang nilainya 100. Dasarnya semuanya nilainya sudah cukup bagus dan alhamdulillah. Maka
materi pada hari ini telah kita pelajari tentang perbuatan yang mendustakan agama yang merupakan makna dari surat Al-Maun. Selanjutnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Bapak akan menyampaikan materi tentang menulis surat Al-Maun dengan benar. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, dan kalian tetap semangat untuk belajar walaupun sekarang nilainya sudah bagus, tapi menjadikan kalian berhenti untuk belajar. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, maka kita tutup dengan pembacaan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Linda. Silakan. Berdoa mulai. Terima kasih. Alhamdulillah pertemuan ini telah selesai dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.